Hutan Roh 3. Ini bukan rantai biasa. Rantai ini terbuat dari bahan khusus. Tidak seorang pun yang dapat mematahkan rantai ini. Hanya orang itu sendiri yang bisa memutuskannya, kata pria itu dengan wajah tenang. Namun sekilas terlihat cahaya pembunuhan di matanya. Orang itu, siapa? Tanya si Yue. Orang yang memenjarakanku di sini, jawab pria itu. Memangnya sudah berapa hari kau berada di sini? Tanya si Yue. Berapa hari? Hahaha. Bukan beberapa hari, tapi sudah berpuluh tahun aku dikurung di sini, jawabnya sambil tertawa. Berpuluh tahun? Mana mungkin? Seru si Yue tak percaya. Mana mungkin pria ini sudah berpuluh tahun di penjara di sini. Dia melihat umur pria ini sekitar 20-an. Wajahnya yang tertitip jamban dan jenggot itu masih terlihat sangat muda. Melihat si Yue heran, pria itu kembali tertawa. Lalu kenapa kau sampai ada di sini? Tanya dia. Beberapa waktu lalu, seseorang sengaja mendorongku jatuh ke jurang ini, jawab si Yue. Kau dicelakai seseorang. Apakah kau memiliki banyak musuh? Tanya pria itu. Aku tidak pernah melakukan kejahatan, tapi entah mengapa banyak orang yang tidak menyukaiku. Mungkin karena aku terlalu bodoh, jawab si Yue cuek. Mendengar perkataan si Yue yang terlihat cuek dan polos, pria itu kembali tertawa. Si Yue tak peduli dengan tawa pria itu. Dia mendekat dan melihat rantai yang mengikat kaki dan tangan pria itu. Kau mau aku membukakan rantai di kaki dan tanganmu? Tanya si Yue. Hahaha. Kau bercanda, jawab pria itu. Aku tidak bercanda. Aku sungguh-sungguh, jawab si Yue. Jangan sok anak kecil, ucap pria itu sinis. Merasakan kekuatan yang samar-samar dari orang itu, si Yue yakin orang itu sangat kuat. Namun dia merasa kasihan melihat luka di kaki dan tangannya. Kalau aku bisa membuka rantai itu, kau tidak akan membunuhku kan? Kata si Yue dengan wajah polosnya. Kalau kau bisa membuka rantai ini, bukan saja aku tidak membunuhmu, tapi aku juga akan berhutang nyawa padamu, dan aku akan membawamu keluar dari jurang ini, jawab pria itu. Baik, aku setuju, kata si Yue. Dia segera mendekatkan dirinya ke arah kaki pria itu. Dia mulai melihat bahan yang dipakai untuk membuat rantai yang menjadi pengikat kaki dan tangan pria itu. Wah, ternyata bahan rantai ini sangat kuat dan keras. Tapi akan aku coba meleburkannya, ucap si Yue pelan. Kau tidak akan bisa melebur besi itu dengan api biasa, ucap pria itu lagi. Diamlah. Kau terlalu meremehkanku, kata si Yue dengan kesal. Pria itu terlihat sedikit kesal saat si Yue sedikit menaikkan nada bicaranya. Baiklah, aku akan diam. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, ucapnya. Tapi ingat, jika kau tidak bisa melepaskan rantai di kaki dan tanganku, kau akan mendapatkan hukuman dariku, ucap pria itu datar. Kau mengancamku, kata si Yue dingin. Tidak, aku hanya memperingatkan dirimu, jawabnya dengan tenang. Kayak ini, kau bisa berkata seperti itu pada orang yang ingin membantumu. Dasar pria arogan, umpat si Yue. Terlihat pria itu tersenyum sekilas. Si Yue segera memperhatikan rantai yang mengikat kaki pria itu.
Dia ingin mencoba menggunakan api Zuzaku miliknya untuk melebihi besi yang mengikat kaki dan tangan. Namun sebelum dia mulai bekerja, tiba-tiba di sebelah pria itu berdiri pria tampan berpakaian hitam. Si Yue kaget melihat kehadiran pria itu. "Jangan takut. Dia pengawal setiaku," ucapnya pelan. Si Yue pun kembali melanjutkan pekerjaan. Dia akan memotong rantai di kaki dan tangan pria itu. "Tahan sedikit panas api yang akan aku pakai untuk memotong rantai," kata si Yue dengan tenang. Jawab pria itu singkat. "Tuan, siapa dia?" tanya pria berbaju hitam melalui pikiran pria itu. "Pria kecil ini terjatuh dari atas tebing," jawab pria di depannya. "Dia bukan seorang pria, Tuan. Dia gadis muda," jawab sang pengawal. "Apa? Gadis muda? Tapi bentuk tubuhnya," kata pria itu tak percaya. "Sebagai makhluk ilahi saya bisa melihat wujudnya yang sebenarnya," jawab pria berbaju hitam. "Apakah Tuan tak melihat cincin penyamaran yang dia pakai?" ucap pria baju hitam sambil menunjuk jemari tangan Yu Yue yang memakai cincin giok putih. "Cek, aku hampir tertipu," ucapnya. Dia menatap si Yue yang kini sedang berjongkok memegang rantai di kakinya. Lalu kenapa dia menyembunyikan jati diri dan kecantikannya? Kata pria itu dalam hati. "Maaf, tahan sedikit ya. Mungkin ini sedikit panas," kata si Yue sambil menatap pria yang terlihat menatap dirinya. Si Yue mulai mengeluarkan api Zuzaku dari telunjuknya. Api kecil keluar dari telunjuk si Yue. Api itu mengarahkan ke arah lempeng besi yang mengikat kaki si pemuda. Dengan hati-hati si Yue membakar besi itu. Dan usahanya berhasil. Tak lama besi itu pun putus. "Kau lihat, aku berhasil kan?" seru si Yue gembira. Pria itu masih bisa tersenyum walau dia mengalami syok. "Tuh, Tuan. Itu api Zuzaku," seruan tertahan dari pria berbaju hitam yang ada di sebelah pria itu. Dia menggosok matanya seperti tak percaya. "Iya, itu cahaya api Zuzaku. Ternyata gadis ini memilikinya. Siapa sebenarnya gadis ini?" ucap pria itu perlahan. Dia menatap si Yue dengan pandangan yang sulit dilukiskan. Terlihat kembali senyuman di bibirnya. Sedangkan si Yue sendiri masih asyik melepaskan rantai pengikat pria itu. Tak berapa lama selesai sudah pekerjaannya. Keempat rantai terlepas dari tangan dan kaki pria itu. Terlihat si Yue menghela nafas lega. Namun dia masih jongkok di dekat kaki pria itu. Tanpa rasa jijik dia melihat luka di kaki dan tangan pria itu. "Lukamu cukup parah karena sudah bertahun-tahun tidak diobati. Kenapa kau biarkan saja luka ini sampai seperti ini?" kata si Yue pada pria itu. Namun matanya masih memeriksa tangan pria di depannya tanpa ada kerutan jijik di matanya. "Apakah kau tidak merasa jijik melihat luka itu?" tanya pria itu. "Kau pasien. Seorang tabib ataupun dokter tidak mengenal kata jijik. Tubuh pasien adalah tubuhnya," jawab si Yue. Mendengar ucapan si Yue, pria itu semakin tersenyum. Dia semakin lekat menatap wajah cantik yang tertutup topeng pria di depannya. Tak bisa dia bayangkan bagaimana kecantikan akan berubah menjelma menjadi wajah seorang wanita. Sedang si Yue sendiri tak peduli dipandang pria itu.
Karena dia menyangka kalau pria di depannya tidak mengetahui kalau dia seorang gadis. Dia dengan tenang mengambil pil penyembuh dan salep serta air suci dari cincin ruang miliknya. Minumlah pil ini dulu. Aku akan membersihkan lukamu. Oh ya, bisakah pengawalmu menyediakan air panas untuk membersihkan lukamu? Kata si Yue sambil menatap pria itu. Kau seorang tabib? Tanya pria itu lagi. Bukan. Tapi aku mengerti soal pengobatan. Jawab si Yue. Pria itu menatap si Yue dengan tatapan rumit. Namun terlihat senyum tipis di wajahnya. Baik. Pengawalku akan menyediakan. Apa yang kau minta? Jawab pria itu tenang. Setelah itu dia segera menyuruh sang pengawal segera menyediakan air panas. Dalam sekejap pengawal pria itu membawa tempayan yang berisi air panas. Entah dari mana pria itu mendapatkan benda yang berisi air panas itu. Si Yue tidak perlu berpikir dari mana benda itu. Yang penting apa yang dia butuhkan sudah tersedia di depannya. Dengan cekatan si Yue membersihkan luka pria itu setelah dia memberikan pil penyembuh pada pria itu. Dengan cekatan dia membersihkan luka di kaki dan tangan. Setelah itu dia memberi salep pada luka. Dia mulai membalut luka dengan kain bersih. Semuanya dia lakukan dengan cekatan. Tak butuh waktu lama. Semua luka telah dibalut dengan rapi. Buatkan tepat untuk tidur tuanmu. Sebab nanti malam dia pasti demam. Ucap si Yue pada pengawal pria itu. Dia segera berdiri dan menjauh dari kedua pria itu. Dia berjalan ke tempat dia tadi memanggang ayam. Terlihat hujan sudah reda. Karena di jurang ini antara siang dan malam sama, maka si Yue tidak tahu sekarang hari sudah pagi ataupun malam. Karena dia sekarang miliki seorang pasien, dia tidak bisa pergi. Paling tidak dia bisa pergi besok pagi. Si Yue keluar gua untuk mencari bahan makanan untuk makan. Dia berburu ayam hutan dan kelinci. 2 jam kemudian, dia membawa 1 kelinci dan 2 ayam hutan. Ketika dalam perjalanan kembali ke goa, dia mendengar suara geraman yang membuat bulu kuduk merinding. Xiao Tu, suara apa itu? Kata si Yue sambil berhenti dan mendengarkan. Suara yang tadi sempat membuatnya kaget. Sepertinya itu suara harimau Yu Yue. Jawab Xiao. Aku baru mendengar hari ini suara seperti tadi. Apakah itu benar-benar suara harimau? Kata si Yue. Aku akan melihatnya Yu Yue. Ucap Xiao Tu sambil melompat pergi. Dasar Xiao Tu. Aku juga bisa pergi sendiri. Si Yue mengomel sendiri. Namun dia terlihat menunggu hewan kontraknya sambil duduk di bongkahan batu. Tak berapa lama terlihat Xiao Tu berlari datang kembali. Dia segera mendekati si Yue dengan nafas terengah-engah. Ada apa Xiao Tu? Tanya si Yue. Yu Yue ayo ikut. Serunya dengan saja tegang. Kau kenapa? Apa yang kau lihat? Tanya Yu Yue heran. Ikutlah. Ucapnya sambil berlari mendahului si Yue kembali ke arah dia datang tadi. Si Yue pun segera berlari mengejarnya. Sampai akhirnya si Yue melihat Xiao Tu berhenti dan terdengar geraman itu semakin jelas. Ketika si Yue mendekati Xiao Tu, matanya melotot kaget. Diterangi oleh cahaya batu cahaya, si Yue melihat di depannya terlihat seekor harimau besar 2 kali lebih ukuran harimau biasa sedang terluka cukup parah.
Harimau itu menggeram karena kesakitan. Perlahan si Yue mendekati harimau itu. Mencium bau manusia. Terlihat harimau itu waspada. Ketika melihat kedatangan si Yue, dia menatap dengan tajam. Tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Kau terluka. Andai aku ingin berbuat jahat, aku akan dengan mudah membunuhmu. Kata si Yue menenangkan harimau itu. Mendengar ucapan si Yue, harimau itu sepertinya mengerti. Dia terlihat agak tenang. Bagus. Kau harus tenang. Aku akan melihat lukamu. Kata si Yue lagi. Dia segera mendekati harimau itu. Lalu dia mulai memeriksa luka di tubuh sang harimau. Dia berusaha melihat denyut nadi sang harimau. Dia ingin tahu apakah harimau itu terluka dalam atau tidak. Dan saat melihat denyut nadinya, dia merasakan denyut nadi harimau itu sangat lemah. Ini menunjukkan kalau harimau itu mengalami luka dalam yang cukup parah. Jika tidak segera ditolong, harimau itu bisa mati. Luka dalammu cukup parah. Kalau tidak segera diobati, kau bisa mati. Aku akan mencoba mengobatimu. Sekarang kau harus percaya padaku. Pertama-tama aku akan mengobati luka luarmu dulu. Nanti aku akan mencoba membuatkan pil penyembuh untuk hewan roh sepertimu, untuk mengobati luka dalammu. Karena pil penyembuh untuk hewan roh dan manusia berbeda. Sekarang kau tenang saja. Aku akan mengobatimu. Semoga kau bisa cepat sembuh. Ucap si Yue sambil mengeluarkan salep untuk luka luar dan air suci untuk membersihkan luka luar sang harimau. Harimau itu diam saja ketika si Yue mulai mengobati tubuhnya. Dia hanya menatap si Yue dengan tatapan sendu dan pasrah. Cukup lama si Yue mengulesi dan membersihkan luka harimau dari darah dan kotoran. Hingga beberapa jam kemudian luka itu terbalut dengan rapi. Setelah itu si Yue mulai memurnikan tumbuhan obat yang sebagian dia dapatkan di hutan jurang itu. Sebagian dia ambil dari ruang teratai. Tidak lupa dia mengambil air suci dari dalam ruang teratainya. Dia memberi minum air suci pada sang harimau. Karena harimau itu selain terluka dia juga keracunan. Waktu berlalu dengan cepat. 2 jam kemudian si Yue telah memurnikan pil penyembuh untuk sang harimau. 10 pil penyembuh level 3 untuk hewan kontrak. Kini ada di tangannya. Dia segera memasukkan kembali tungku obat yang dibelikan Siona ke dalam cincin ruangnya. Setelah itu dia mendekati harimau yang terluka itu. Minum obat ini, agar mengurangi sedikit rasa sakitmu. Kata Siur lembut. Dia memasukkan 2 butir pil dalam mulut harimau. Untuk berjaga-jaga agar harimau tidak ada yang mengganggu. Si Yue dan Xiao Tu beristirahat di dekat harimau. Dia membersihkan kelinci dan ayam hutan yang mereka dapatkan tadi. Setelah melumuri dengan rempah, si Yue mulai membakar daging kelinci dan ayam hutan itu. Tak berapa lama daging kelinci dan ayam hutan sudah masak. Dia segera memberikan daging kelinci pada harimau itu. Kau sakit. Makanlah walau hanya sedikit. Kata si Yue pada harimau. Terlihat harimau itu menatap si Yue dengan tatapan yang sulit digambarkan. Kau tidak bisa bangun? Tanya si Yue. Baiklah, aku akan menyuapimu. Xiao Tu. Kau bisa pergi ke gua kan? Tanya si Yue pada Xiao Tu. Xiao Tu mengangguk. Berikan ini pada pria tadi. Dia sakit juga.
Dia butuh makanan agar cepat sembuh. Sebab dia pasti akan mengalami sedikit demam nanti. Ucap si Yue sambil memberikan 1 ekor ayam panggang milik mereka. Xiao Tu segera melesat membawa daging ayam yang lebih besar dari tubuhnya itu. Cepatlah kembali. Aku menunggumu. Seru si Yue sebelum kelinci itu jauh. Selanjutnya dia mulai menyuapi harimau itu dengan daging kelinci. Dengan cepat daging kelinci itu masuk ke dalam perut si harimau. Tak berapa lama Xiao Tu telah datang. Mereka berdua segera memakan daging ayam yang tinggal 1 ekor. Setelah makan si Yue duduk di bawah pohon dekat harimau itu berbaring. Untunglah harimau itu ada di bawah pohon yang agak lebat. Andai hujan datang mereka masih dapat berteduh. Sambil berjaga, si Yue duduk bermeditasi. Sedangkan Xiao Tu tidur di dekat si Yue. Setelah beberapa lama tertidur, si Yue segera bangun dan masuk ke dalam ruang teratai untuk mandi. Setelah merapikan diri dan melihat Zuza yang sedang bermeditasi di bawah pohon roh, dia segera keluar dari ruang teratai. Dia segera merawat harimau yang masih sulit untuk bergerak. Karena sudah terbiasa berada di dalam jurang, si Yue sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan jurang yang gelap. Hanya mendapatkan cahaya dari beberapa batu roh milik si Yue. Walaupun begitu dia sudah bisa melihat keadaan di sana tanpa batu roh. Setelah selesai merawat harimau itu dan memberi dia pil penyembuh, si Yue segera pergi ke goa tempat pria itu tinggal. Namun Xiao Tu tetap bersama harimau itu. Dia menjaga harimau itu atas perintah si Yue. Aku tinggal dulu. Apakah kau merasa agak baikan? Tanya si Yue pada harimau. Terlihat harimau mengangguk pelan. Xiao Tu, kau tinggal di sini. Aku masih takut akan ada yang menyerang dia. Keadaannya masih tidak memungkinkan untuk dia bergerak. Kalau nanti ada masalah, kau bisa menghubungiku segera. Kata si Yue pada Xiao Tu. Baik Yue, jawab Xiao Tu. Si Yue segera pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan dia menuju goa tempat pria itu. Si Yue sempat bertemu dengan seekor kijang muda. Dengan mudah si Yue menangkap kijang itu. Lumayan untuk makan, kata si Yue sambil tertawa. Ketika sampai di goa, dia langsung masuk ke dalam ruangan tempat pria itu berada. Terlihat pria dingin itu sedang duduk sendiri sambil bermeditasi. Mendengar langkah mendekat, dia membuka matanya. Melihat si Yue datang terlihat wajahnya cemberut. Ada apa? Kenapa wajahmu cemberut? Tanya si Yue. Kau berkata kalau kau itu seorang tabib. Lalu mana tanggung jawabmu? Kau tinggalkan si penderita sendiri di sini. Ucapnya memprotes. Kau ini, siapa yang bilang aku tabib atau dokter? Bukankah aku hanya bilang bisa merawat lukamu? Bukannya kau bersama dengan pengawalmu? Jawab si Yue. Itu namanya, kau tidak bertanggung jawab. Seharusnya kau menjaga dan merawatku. Ucapnya dengan nada kesal. Cek, kenapa kau seperti anak kecil sih? Aku bukan pelayanmu yang harus selalu menjaga. Aku punya kesibukan sendiri. Aku masih harus mencari jalan untuk keluar dari sini. Kata si Yue sambil merawat luka di tangan dan kaki pria itu. Bukankah aku sudah berjanji akan mengeluarkanmu dari tempat ini? Kata pria itu. Iya, aku ingat. Tapi aku tak ingin merepotkan dirimu. Di mana pengawalmu?
Tanya si Yue. Dia keluar. Jawabnya dingin. Beberapa saat kemudian, si Yue sudah selesai membersihkan dan mengolesi luka dengan salep. Agar luka kulit cepat kering, aku tidak menutupi dengan kain. Jadi usahakan jangan banyak bergerak dan jangan terkena kotoran, kata si Yue sambil memberikan pil penyembuh pada pria itu. Kau mau kemana? Ucapnya saat melihat si Yue melangkah keluar. Aku menangkap seekor kijang muda, dan sekarang aku akan memasaknya. Jawab si Yue datar. Aku tidak lapar, ucapnya. Terserah. Aku memasak untuk diriku sendiri. Aku lapar. Jawab si Yue kembali. Melihat si Yue pergi dia merasa ingin marah. Entah mengapa semenjak pertemuan mereka kemarin dan mengetahui kalau dia seorang gadis, hatinya selalu ingin melihat wajah gadis ini. Seharian kemarin dia menunggu kedatangannya. Namun gadis ini tidak datang. Malah yang datang hanya hewan kecilnya sambil membawa ayam bakar. Sebenarnya Kilin hewan kontraknya sekaligus pengawalnya sudah membawa makanan buatnya. Namun saat ayam panggang itu diantar hewan peliharaan gadis ini, perut yang kenyang lapar lagi. Dan ayam panggang itu dia makan sendiri. Dan kini baru saja dia datang. Kini dia akan pergi lagi. Si Yue segera keluar dari goa itu. Dia pergi membersihkan kijang muda itu. Setelah membersihkan dengan air suci yang dia ambil dari ruang teratai, si Yue segera membuat bumbu untuk membakar kijang muda itu. 1 jam kemudian dia sudah menyelesaikan masakannya. Dia segera membagi kijang muda itu menjadi 2 bagian. Bagiannya dia mengambil lebih banyak karena ada harimau yang terluka itu. Sebagian kecil dia taruh di lempeng batu di dalam ruang pria itu. Sebagian dia simpan untuk dia dan harimau serta Xiao Tu makan. Kalau kau lapar makanlah daging ini. Kalau kau tidak mau kau bisa membuangnya, kata si Yue datar. Kau mau pergi lagi? Ucapnya dengan nada kesal dan marah. Kau bukan anak kecil yang harus selalu dijaga. Aku akan pergi sebentar. Nanti aku akan kembali, jawab si Yue. Dia segera berjalan keluar ruangan untuk segera pergi dari goa. Pria itu terlihat sangat marah. Namun kaki yang lama diikat memang terasa sakit saat dibuat bergerak. Untung ada obat dari gadis itu. Gadis yang baru dia kenal tapi sudah merawatnya dengan baik. Kau tidak akan pernah aku lepaskan. Kau hanya akan menjadi milikku selamanya, ucapnya lirih. Terlihat senyum kesombongan ada di bibir merahnya. Tak berapa lama terlihat makhluk kontraknya yang terwujud manusia sudah berada di depannya bersama seorang pria dengan pakaian berwarna putih. Terlihat pria itu terkejut melihat pria itu telah terbebas dari rantai yang mengikatnya. Tuan, ternyata yang dikatakan Yesa benar adanya. Kau kini telah bebas, seru pria berbaju putih itu dengan bahagia. Seseorang telah mampu membuka ikatan itu, jawab pria itu. Cukup dulu ceritanya. Besok aku lanjut lagi. Jangan lupa dukung selalu Autoria. Denga. Cara memberi like, vote dan komennya buat autor. Bersambung. Episode sebelumnya. Hutan Roh 2. Episode berikutnya. Harimau Mangli. Harimau Mangli. Tuan, ternyata yang dikatakan Yesa benar adanya. Kau kini telah bebas.
Anda telah lepas dari belenggu rantai yang mengekang kehidupan Anda. Hamba bahagia Tuan. Siapa dermawan yang mampu melepaskan rantai itu selain Dia? Seru pria berbaju putih itu dengan bahagia. Sampai-sampai air matanya mengalir karena bahagia. Melihat tuannya yang sangat dia hormati bebas. Seseorang telah mampu membuka ikatan itu. Jawab pria itu datar. Di mana dia sekarang Tuan? Hamba ingin mengucapkan beribu terima kasih padanya. Ucap pria itu lagi. Dia pergi. Jawabnya singkat. Apakah kau kemari hanya untuk melihatku bebas Yesye? Lanjut pria itu datar. Itu salah satu tujuan hamba Tuan. Tapi yang terpenting adalah kabar tentang dia. Jawab pria yang bernama Yesye. Ada apa dengan dia? Apa yang telah dia lakukan? Ucap pria itu dingin. Dia semakin merajalela di benua atas. Apakah hamba harus memperingatkan dia? Kata Yesye dengan wajah serius. Biarkan saja. Sebentar lagi aku akan membereskan sendiri. Tunggu tinggal beberapa hari lagi. Dia telah berani menipu Chu Tianji. Dia juga harus berani menerima kemarahanku. Kata pria itu dengan mata dipenuhi dengan hawa pembunuhan. Hawa pembunuhan itu membuat kedua pria yang ada di depannya merasakan hawa kematian menyerang mereka. Mereka berdua baru merasakan dada mereka lega saat kekuatan itu ditarik kembali. Lalu apa yang harus kami lakukan Tuan? Tanya Yesye. Kau kembali. Awasi dia selalu. Beberapa hari lagi aku dan Yesa akan kembali lagi. Kata pria-pria itu. Namun sebelum pria itu menjawab, terdengar seruan tertahan. Dan seruan itu ternyata berasal dari mulut Yesa. Tuan, dari mana daging ini? Apakah gadis itu telah membuatkan makanan ini untuk Tuan? Seru Yesa dengan mata menatap daging itu penuh dengan perasaan ingin memakannya. Tangan Yesa ingin menyentuh makanan itu. Jangan kau sentuh daging itu. Seru pria itu marah. Melihat tuannya marah, Yesa kaget. Daging sebanyak itu. Apa tuannya mampu menghabiskannya? Seru Yesa dalam hati. Apakah Tuan akan menghabiskan sendiri? Tanya Yesa tak percaya. Krewet. Itu bukan urusanmu. Ucapnya sinis. Yesa menatap daging di atas daun umbi yang ada di atas lempengan batu itu dengan penuh minat. Begitu juga Yesye. Walau dalam hati dia tidak tahu siapa yang membawa daging itu. Pria itu menggeser duduknya mendekati daging yang di atas lempengan. Tak lama terlihat dia menikmati daging itu. Mungkin kasihan melihat Yesa dan Yesye yang terlihat ingin meminta. Pria itu dengan perasaan tak rela memberi mereka sebagian kecil daging panggang itu. Dan saat Yesye merasakan masakan si Yue, dia berseru. Ya ampun, makanan ini terlalu lezat. Dari mana Tuan mendapatkan daging ini? Ucapnya sambil memakan daging panggang buatan si Yue. Krewet. Makan saja jangan banyak tanya. Ucap pria itu sambil menikmati daging panggang di depannya. Yesye menatap Yesa dengan tatapan penuh tanya. Sedang Yesa sendiri hanya mengangkat bahunya. Kembalilah setelah makan. Kata pria itu. Hamba yang mulia. Jawab Yesye dengan patuh. Benar saja setelah selesai makan. Yesye segera pergi meninggalkan goa itu.
Sedangkan si Yue sendiri segera kembali ke tempat Xiao Tu dan si harimau. Sesampainya di sana, si Yue masih memberi makan harimau itu dengan lembut. Setelah menyuapi harimau itu, dia baru makan bersama Xiao Tu. Setelah makan tiba-tiba Xiao Tu berbicara. Yue, bukankah kau tahu teknik akupuntur? Kenapa tidak kau coba saja pada harimau ini? Ucap Xiao Tu menyarankan. Ampun, aku melupakan pengobatan itu. Maaf harimau, aku melupakan teknik akupunturku. Aku akan menyembuhkanmu dengan cara akupuntur. Sekarang kau percaya padamu kan? Kata si Yue sambil menatap sang harimau. Terlihat harimau itu menganggukkan kepalanya dengan lemah. Akhirnya si Yue mengeluarkan jarum perak akupunturnya dari ruang teratai. Dia segera bekerja di tubuh sang harimau. Untunglah di masa zaman modern dulu dia sudah sering melakukannya bersama Profesor Lau. Namun saat itu dia belum pernah mencoba pada hewan. Untunglah dia pada hari yang lalu membaca di perpustakaan. Kini dia akan mencoba melakukan akupuntur pada harimau yang ada di depannya. Setelah jarum perak itu menusuk titik akupuntur pada tubuh hewan, si Yue mulai mencoba mengeluarkan cahaya penyembuh jari emas yang sudah ada di jari tangannya. Perlahan cahaya biru keluar dari jari telunjuk si Yue. Cahaya itu menyebar pada tubuh harimau yang tertancap jarum akupuntur. Beberapa saat kemudian si Yue menghentikan pengobatannya. Secara perlahan dia mulai mencabuti jarum perak di tubuh harimau. Dan betapa terkejutnya si Yue. Setelah beberapa saat kemudian dia memeriksa kembali denyut nadi harimau. Dan dia melihat denyut nadinya telah pulih kembali dan luka di tubuh harimau mengering dengan cepat. Luka itu mengeropeng dan akhirnya berjatuhan. Meninggalkan bekas daging yang memutih kemerahan karena bulunya belum tumbuh. Yue, kau hebat. Kau berhasil. Lihatlah harimau itu sudah sehat kembali. Seru Xiao Tu tak percaya bercampur gembira. Si Yue sendiri bersyukur dalam hatinya. Kini dia bisa mengembangkan keahlian akupunturnya untuk menolong orang maupun hewan. Kau sudah baikan harimau? Tanya si Yue. Tuanku, izinkan hamba yang rendah ini menyerahkan hidup mati hamba pada tuaku. Tiba harimau itu memberi hormat pada si Yue. Kau bisa bicara? Tanya si Yue dengan wajah kaget. Benar tuanku. Karena hamba makhluk roh ilahi. Jawab harimau itu. Kau ingin mengikutiku? Kata si Yue heran. Benar tuanku. Hidup hamba hanya milik tuanku. Jawab harimau itu. Lebih baik kau memiliki hubungan kontrak dengan dia Yue. Kata Xiao Tu menyarankan. Bukankah aku sudah memiliki hubungan kontrak dengan Zuza? Jawab si Yue. Keistimewaan dirimu adalah kau mampu melakukan kontrak dengan hewan lebih dari satu. Kata Xiao Tu. Begitu ya. Baiklah kalau begitu kau mau melakukan hubungan kontrak denganku. Tanya si Yue pada harimau. Tentu saja tuanku. Ucap harimau itu bahagia. Akhirnya si Yue melukai jemari tangannya sedikit dan meneteskan darahnya di kening harimau. Saat darah si Yue menyentuh kening harimau, terlibat cahaya putih keluar dari kening harimau. Dan cahaya itu langsung menyelubungi tubuh si Yue dan harimau. Mereka terbungkus dalam cahaya putih.
Setelah cahaya putih itu hilang, itu suatu bertanda kalau si Yue dan harimau telah memiliki hubungan kontrak. Apakah kau tidak menyesal? Tanya si Yue pada harimau itu. Tidak sama sekali tuanku. Hidup hamba akan mati jika hamba tidak bertemu dengan tuanku. Jawab harimau itu. Siapa namamu? Tanya si Yue. Hamba belum memiliki nama. Tolong tuanku beri nama hamba. Jawab harimau itu. Kau akan kuberi nama Tiger. Ucap si Yue. Baik. Jawab Tiger dengan senang. Karena kau sudah sembuh, kita pergi ke goa dulu. Kita lihat keadaan pria itu. Kalau dia sudah baikan, kita akan pergi mencari jalan keluar. Jawab si Yue. Hamba tahu jalannya keluarnya. Seru Tiger. Benarkah? Tanya si Yue tak percaya. Benar tuanku. Jawab Tiger. Tiger panggil aku Yue. Aku tidak suka kau memanggilku tuan. Kata Yue. Baik Yue. Jawab Tiger patuh. Akhirnya si Yue dan kedua hewan itu pergi ke goa tempat pria itu berada. Ketika mereka telah sampai di goa, si Yue membiarkan Tiger berada di bagian luar dari goa, sedangkan dia sendiri masuk ke dalam menuju tempat pria itu berada. Ketika sampai di sana dia melihat ada dua pria berada di dalam ruangan. Satu pria yang menemani pria yang kemarin dia tolong dan satu lagi pria yang berwajah teramat tampan dan rupawan. Pria itu memakai baju yang bercorak sama seperti baju yang pria kemarin kenakan. Keterkejutan si Yue hanya sebentar. Dia kembali menenangkan dirinya. Semakin si Yue perhatikan, ternyata pria itu terluka di kaki dan tangannya. Siapa pria ini? Apa mungkin dia pria yang aku tolong? Dilihat dari luka yang dia derita, memang dia sih. Ucap si Yue dalam hati. Untunglah sejak di kehidupan lalu, si Yue memiliki ketertarikan pada lawan jenis sangatlah rendah. Dulu saat di zaman modern setampan apapun seorang pria, di mata si Yue bukan apa-apa. Sifat si Yue kebalikan dari sifat Yue. Jika Yue melihat pria tampan, dia akan memuja setinggi langit. Si Yue dengan tenang memperhatikan sekitarnya. Daging yang dia berikan tadi ternyata sudah tidak berbekas lagi. Sedangkan pria yang sekarang duduk di tumpukan kain yang sudah disulap untuk istirahat orang itu, terlihat menatap si Yue dengan senyuman di bibirnya. Dia merasa cukup kaget melihat sikap si Yue yang biasa saja saat melihat tampilan dirinya yang sesungguhnya. Biasanya wanita manapun akan sangat memujanya. Mereka akan terlihat histeris saat melihatnya. Namun gadis ini, dia terkejut sebentar, dan wajahnya kembali cuek datar seperti biasanya. Menarik, batin pria itu. Begitu juga dengan Yesa. Dia kaget saat melihat si Yue yang biasa saja saat melihat tuannya. Hahaha. Baru sekarang ada gadis yang biasa saja dan cuek bertemu dengan tuanku. Diakah calon nyonyaku kelak? Seru Yesa dalam hati. Untung saja tuannya tak bisa mendengar suara hatinya. Yesa, alihkan tatapanmu, atau akan kucolok mata lancangmu. Terdengar suara dalam pikiran Yesa. Maaf tuanku. Jawab Yesa. Kau sudah datang. Sapa pria itu pada si Yue. Siapa Anda? Tanya si Yue dengan wajah acuh. Kau tak melihat luka di tangan dan kakiku? Jawab pria itu datar. Maaf.
Kalau begitu aku ingin melihat lukamu. Jawab si Yue datar. Dia berjalan mendekati pria itu tanpa ada keraguan dan kecanggungan. Dia bertingkah biasa saja. Si Yue memeriksa denyut nadi dan melihat luka di kaki dan tangan si pria. Ternyata lukanya sudah mengering. Aku Chu Tianji. Siapa namamu? Tanya pria itu perlahan. Mendengar perkataan dari pria yang memperkenalkan namanya, si Yue menatap pria itu sebentar. Si Yue. Jawab si Yue ingkat. Dari mana asalmu? Tanya Chu Tianji lagi. Kerajaan Juhan. Si Yue masih sibuk melihat luka di pergelangan tangan Tianji. Kau rakyat Juhan? Tanya Chu Tianji. Jawaban si Yue yang hanya singkat saja membuat Chu Tian gemas. Sudah mengering. 2 hari lagi akan sembuh total. Pada saat itulah kau bisa kembali ke negaramu. Kata si Yue sambil berdiri. Kau tidak ingin mengetahui asalku? Tanya Chu Tianji kembali. Untuk apa? Kita tak akan bertemu lagi. Jawab si Yue cuek. Dia berdiri sambil membetulkan bajunya. Benarkah? Tapi perasaanku kita akan bertemu lagi. Ucap Chu Tian dengan nada menggoda. Perasaan bisa menipu kita. Jawab si Yue sambil berjalan keluar. Kau mau kemana? Tanya Chu Tian. Keluar mencari makanan. Jawab si Yue tanpa menghentikan langkahnya. Pengawalku akan mencarikan untuk kita. Seru Chu Tian yang tak ingin si Yue pergi. Aku bisa pergi sendiri. Sekalian berlatih. Serunya yang kini sudah berada di liar gua. Terlihat wajah Chu Tian yang merah karena marah. Dia yang tadi bergaya lemah. Setelah kepergian si Yue berdiri dan keluar mencari si Yue. Namun gadis itu sudah tidak terlihat lagi. Apakah hamba harus mencarinya tuanku? Tanya Yesa, si kilin makhluk kontrak Chu Tianji. Tidak usah. Kita pergi dulu dari sini. Aku ingin melakukan sesuatu yang harus aku selesaikan lebih dahulu. Ucap Chu Tian. Lalu gimana dengan gadis itu? Tanya Yesa. Kita akan kembali sebelum dia datang. Jawabnya. Baik, aku mengerti. Jawab Yesa. Mereka segera menghilang dari tempat itu. Sedangkan si Yue sendiri setelah keluar dari dalam goa segera pergi ke arah hutan bersama kedua makhluk itu. Mereka kembali ke dalam hutan untuk berburu. Yue, kenapa tidak kau tangkap saja mereka? Lalu kita simpan di ruang teratai. Kata Xiao Tu memberi ide. Untuk apa? Tanya si Yue heran. Hei, kau bisa memberikan pada kakekmu untuk dijual. Dan kau juga bisa memberikan pada ketiga kakakmu atau pada kakekmu hewan kontrak yang lebih kuat. Kata Xiao Tu lagi. Ide bagus Xiao Tu. Kau memberi ide bagus padaku. Seru si Yue gembira. Tunggu Xiao Tu. Apakah kita tidak akan merusak tatanan ruang teratai jika kita membawa beberapa hewan ke sana? Tanya si Yue. Tidak akan. Ruang teratai memiliki kekuatan lain yang akan membuat hewan menjadi jinak. Dan di sana ada padang rumput dan hutan kecil yang bisa menjadi tempat tinggal sementara untuk mereka. Jawab Xiao Tu. Baguslah. Ayo kita mulai mencari. Tiger, kau mau membantuku? Tanya si Yue pada harimau yang kini menjadi makhluk kontraknya. Tentu saja Yue. Jawab Tiger. Mereka bertiga segera berjalan mencari hewan roh untuk disimpan di dalam ruang teratai.
atau dibunuh dan diambil batu roh mereka. Seharian penuh mereka berburu binatang roh. Sudah beberapa puluh hewan roh yang mereka dapatkan. Itu pun hewan roh tingkat menengah atau tinggi. Kalau dijual mereka akan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Hingga akhirnya mereka kelelahan. Dan si Yue memutuskan untuk segera pulang. Ketika sampai di goa, si Yue melihat Chu Tianli sedang duduk bersama si pengawal. "Kau sudah datang," ucapnya menyapa si Yue. Si Yue mengangguk untuk menjawab sapaannya. "Kau sudah makan?" tanya Chu Tian lagi. "Belum," jawabnya singkat. "Itu ada makanan. Tadi Yesa membakar beberapa ayam hutan. Walau tak seenak masakanmu, tapi bisa untuk mengganjal perut yang lapar," ucapnya dengan wajah datarnya. "Ya ampun tuanku. Kau tadi dengan susah payah membuat makanan itu. Kenapa sekarang kau katakan aku yang membuatnya?" seru Yesa dalam hati. "Siapa Yesa?" tanya si Yue. Dia pengawalku yang bernama Yesa," ucapnya memperkenalkan Yesa. "Oh, terima kasih. Biar ku makan nanti," ucapnya sambil melangkah keluar. "Kau mau pergi lagi?" ucapnya agak kecewa. "Tidak. Aku akan mencuci wajah dan tangan dulu. Tidak terlalu jauh dari sini ada sungai," jawab si Yue. Terdengar helaan nafas Chu Tian. Begitu juga dengan Yesa. Dia bernafas lega. Sebab dia tak akan bisa membayangkan kekecewaan sang tuan saat melihat gadis itu pergi lagi. Si Yue berjalan keluar goa. Dia mencuci wajah dan seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya dari bau darah. Setelah bersih dan tak berbau darah lagi, dia mengeringkan dengan tenaga dalamnya. Dia menuangkan ekstrak sari bunga mawar pada bajunya, hingga bau harum tercium dari tubuh si Yue. Dia membuat sendiri pengharum tubuh dari sari tumbuhan. Dia melakukan itu karena sebenarnya dia tidak betah dengan bau darah hewan maupun manusia. Setelah segar, dia berjalan kembali ke dalam goa. Tiger mengikuti di belakang si Yue. Melihat si Yue sudah kembali, Chu Tianji senang. Namun dia sangat terkejut ketika melihat seekor harimau yang memiliki tubuh tinggi dan besar. Tinggi Tiger melebihi tinggi manusia dewasa. "Harimau Mangli," seru Tianli dan Yesa hampir bersamaan. Mendengar Chu Tianji dan Yesa menyebut harimau Mangli, si Yue menatap mereka berdua. "Kalian pernah bertemu dengan Tiger?" tanya si Yue. "Siapa Tiger?" tanya Chu Tianji. Dia ku beri nama Tiger," jawab si Yue. "Siapa yang tak tahu harimau Mangli? Harimau ini berasal dari benua atas, dan keberadaannya sangat langka. Dia harimau langka yang sulit ditemukan di dunia atas. Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Chu Tianji sambil berjalan mendekati Tiger. Melihat Chu Tian datang, Tiger terlihat waspada. Karena dia merasakan kekuatan yang sangat besar dari pria ini. "Beberapa hari yang lalu, aku menemukan dia dalam keadaan sekarat dan hampir mati," jawab si Yue. "Apakah dia makhluk kontrakmu?" tanya Chu Tian lagi. "Benar. Dia ingin bersamaku," jawab si Yue. Si Yue mengusap kepala Tiger untuk menenangkan harimau itu. Karena si Yue melihat kalau dia terlihat gelisah. "Kau sangat beruntung si Yue," ucap Chu Tian.
sambil menjauh dari harimau itu. Sedangkan Yu Yue segera duduk di depan 2 ekor ayam yang berada di atas lempengan batu. "Boleh aku makan?" tanya si Yue. "Makanlah," jawab Chu Tian. "Kau tidak makan juga?" tanya si Yue. "Baiklah kalau kau ingin aku makan bersamamu," ucapnya sombong. Mendengar ucapan Chu Tian, si Yue hanya bisa menatap Chu Tian dengan malas. Dia tadi berkata seperti itu hanya untuk basa-basi, karena dia akan memakan makanan dari pria ini. Chu Tian duduk di depan si Yue. Dia memotong paha ayam dan menaruhnya di atas piring si Yue. 2 paha ayam yang ada di atas piringnya si Yue potong menjadi 2 bagian. 1 bagian masih berada di atas piringnya, sedang bagian yang lain dia berikan pada Tiger yang berada di sampingnya. Dengan senang hati Tiger menerima pemberian si Yue. Melihat perbuatan si Yue, Yesa melihat ada senyum tipis di mulut sang tuan. Ternyata gadis ini berhati sangat baik, dia memperhatikan peliharaannya. Sedang Xiao Tu kembali ke ruang teratai. Setelah makan si Yue tidur di sudut ruangan bersama Tiger yang menjaganya. Xiao Tu telah mengambilkan kain tebal untuk alas si Yue tidur. Keesokan harinya setelah si Yue pulang dari sungai, dia melihat kalau ada pria lain di depan Chu Tian. Saat melihat kedatangan si Yue, pria itu menatap si Yue dengan tajam. "Siapa pemuda ini, tuanku?" kata pria itu dengan menatap si Yue waspada. "Dia si penolong itu," jawab Chu Tian datar. "Dia, anak muda itu?" tanya Ye Xie tak percaya. "Jangan menatap dia berlebihan, atau aku akan mengeluarkan biji matamu dari tempatnya," ucapnya marah. Mendengar nada marah sang tuan, Ye Xie kaget. Dia tak mengerti apa maksud dari omongan sang tuan. Dia segera mengalihkan tatapannya dari si Yue. Dia menatap Yesa dengan mata tanya. Yesa hanya bisa mengangkat bahunya. Setelah makan, si Yue melihat luka di tangan dan kaki Chu Tian. Dan dia bisa melihat kalau luka itu sudah berkeropeng dan jatuh, meninggalkan kulit yang terlihat putih bersih itu. "Hari ini kau sudah sembuh. Karena itu aku akan melanjutkan perjalananku. Jadi kita akan berpisah hari ini," kata si Yue. "Kau akan pergi sekarang?" tanya Chu Tian. Si Yue mengangguk. "Kalau begitu kita pergi bersama. Kau akan kukeluarkan dari jurang ini. Tapi karena aku punya masalah yang harus aku tangani, aku tidak bisa mengantarmu sampai di rumahmu," kata Chu Tian. Terlihat wajahnya penuh penyesalan. "Tidak masalah. Asal kami sudah keluar dari jurang ini, aku sudah bahagia," jawab si Yue. "Kalau begitu ayo kita pergi," ucap Chu Tian sambil melangkah keluar dan menarik tangan si Yue keluar. Ketika sampai di luar, dia memberi perintah pada Yesa untuk membawa Tiger. Sedang dia sendiri sedang melilitkan tangannya di pinggang si Yue, lalu membawanya melayang ke atas. Tak berapa lama mereka telah berada di sebuah hutan yang cukup luas dan sinar matahari menyilaukan mata si Yue. Si Yue yang sudah berminggu-minggu di dalam jurang yang dalam dan gelap, yang tak dapat cahaya sinar matahari, kini mendapatkan kembali cahaya itu bagaikan sebuah mimpi. Mereka sudah mendarat di tanah. Namun tangan Chu Tian masih berada di pinggangnya. "Kita sudah sampai. Aku pergi dulu. Ingat,
Kita akan bertemu lagi. Dan kau gadis, kau jangan sampai berhubungan dengan pria lain, karena kau akan selalu menjadi milikku. Bisik Chu Tianji di telinga si Yue. Dan lebih parah lagi, dia mencium sekilas bibir si Yue sebelum dia menghilang bersama kedua orang pengawalnya. Tentu saja si Yue syok bukan main. Mengetahui kalau pria itu tahu jati dirinya. Apalagi mendengar ucapan terakhirnya. Serta perbuatannya. Tanpa sadar wajahnya memanas dan merah. Dasar pria gila. Umpat si Yue. Cukup dulu ya. Jangan bosan dukung autor. Beri autor like, vote, dan komenmu untuk menambah semangat autor. Bersambung. Episode sebelumnya. Hutan Roh 3. Episode berikutnya. Singa Putih by Z.